Bismillahirrahmanirrahim. Ya, monggo sebelum istighosah kita mulai, kita awali terlebih dahulu dengan berperantara atau bertawasul dengan orang-orang yang memiliki derajat tinggi di hadapan Allah. Mudah-mudahan hajat panjenengan umumnya, khususnya hajatipun Ibu Nuryati, sekeluarga, mugi-mugi dipun ijabah lan dipun ridani kali Allah Subhanahu wa taala ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, kalih Bu Ela, nggih. Karwan nggih. Oh, betul dikira manune, iki namung Bu Nuryati tok niki. Iya, diparingi Bapak. Teng 220 nggih, teng 220 nggih. Niki biasane Bu Anu ngirim teng nomere Ibu E. Ya, nomor saya. Pak terjirang ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi kiram wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وثم إلى حضرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وثم إلى حضرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وثم إلى حضرة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وثم إلى حضرة سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه وثم إلى حضرة سيدنا حسن وسيدنا حسين رضي الله عنهما لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثم إلى حضرتي وبن جلو وثم إلى حضرة السلطان الأولياء سموه بن سعد القادر الجيلاني قدس الله سره إلى حضرتي سلام بن عبد الرزاق سعد السلام سعد الدوي شهود رمالان بغرب. وثم إلى حضرتي سيح سفيان جناد البغدادي وثم إلى حضرة جميع أئمة المجتهدين وثم إلى حضرة جميع أولياء الله بشافع إندونيسيا وثم إلى حضرة جميع أولياء الله كل سبعة وثم إلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع أستاذنا وأستاذ أستاذنا وجميع تلاميذنا وجميع من له حق علينا ونخص خصوصا حضرة سلسلة طريقة صدرية وقاتل فبالي ثم إلى حضرة الحسن الشاذلي شيخ من بهاء بالعصبندي لنصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib keluarga besar Ibu Ella Kawarni
ila hadrati ruhi wa jasadi ardan hetmawan wasuma ila hadrati ruhi wa jasadi Ibu Nur Hayati sekeluarga ila hadrati ruhi wa jasadi Zulfika putri Ainur Rahmah ila hadrati ruhi wa jasadi Uma Arizul Ayyuha Zikra. Mugi Allah paring kesehatan, keselamatan, panjang umur, sehat selalu, keluarga sakinah, mawaddah rahmah, dzurriyyah yang saleh salihah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah alhamdulillah jalal kubur wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum Muhammad khususan jamali kubur saking Ibu Ella, Ibu Nur Hayati, Bismillah khususan ila arwahim Mbah Masmin, Mbah Makem, Bapak Sunur sekalian, Mbah Sanusi sekalian, Bapak Min sekalian, Sinten Mbok Masidah, Bapak Didik, Bapak Sujadi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma la tahrim ajrahum wa la tabdina ba'dahum waghfir lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasumailah hadrati rohi wa jadi sodul hajjah alhamdulillah jadi segala jamaah sampai akhir khususnya umumnya yang bergabung di aula sobat Naka pada sore hari ini dimanapun anda berada apapun aktivitasnya bagi sedaya tanpa manggil kesehatan Islam dan selalu dicinkan agar bisa menyambut amal di Formosa boten manggil sakit boten warung boten agar Nopo sakit langsung gendong ilmu, gendong rezeki, ingkang kata, ingkang barokah, manfaat dunia akhirat hadrati ruhi wa rizqi kang lebih sakit, moga Allah sembuhkan sakitnya, ingkang kata saudara sakit, moga Allah sembuhkan saudaranya, ingkang lebih susah, moga Allah munyahkan, ingkang nembe galau, moga Allah move on kan, ingkang nembe kata utang, moga Allah lunaskan. Engkang tasih jomblo muga-muga panjenengan jodoh ingkang saleh engkang ingkang saleh salihah engkang wayah mantu mugi pinanggih saleh salihah ila hadrati walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara ila hadrati abina adam wa ummina hawa wa jamil amri wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama il amilin wa musannifil arifin wa jami'il malikatil muqarrabin summa ila hadratil wafatir wa ila sallallahu wa Sulaiman alaihi salam min usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Rabbi zidni ilman zidni ilman
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله الملك
الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى والناصر حسبنا الله الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر يا حي يا قيوم 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 يا فتاح يا عليم يا فتاح يا فتاح يا عليم 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 يا الله يا قدير يا الله يا قدير يا الله قدير يا الله يا 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 قدير يا منان يا حنان يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم يا حفيظ يا وكيل يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله 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 يا لطيف 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 نوينا ذكرا نقرب إلى الله أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث حيا إن شاء الله. شاء الله تعالى نحن بها من الآمنين وبرحمة الله كرمه جل وعلا سيدنا ونبينا محمدا عبده صلى الله عليه له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك يا الله نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من له الأمر كله أن تقضي حوائجنا يا الله أن تقضي حوائجنا يا الله أن تقضي حوائجنا أن تقضي حوائج ibu ila kawarnya sekeluarga أن تقضي حوائج ibu nur hayati sekeluarga wa tarfa bihi darajatina wa tasfiya bihi mardana wa tufarrija bihi humumana wa takshifa bihi humumana wa tujima bihi husumana wa tunzima bihi a'da'ana wa tu'amira biladana bil iman wal islam wa ni'mah wa tarzuqana bihi الخاتمة. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من العلم والخير ولا تجعل إياهم من الجهل والظهير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم إيمان أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. 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 Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqbah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ma yaf'alullahu bi'adzabikum
عذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Al-ayah amma ba'du al-mukarramun wal-mukarramat. Para segenap Dewan Asatidz wa Asatidzah, para pembimbing, para pembina Dewan Syura, Majelis Taklim, sahabat dunia akhirat, Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengabdian dan pengorbanannya, santriawan, santriawati, sahabat dunia akhirat, khususnya umumnya yang hadir di aula, sahabat dunia akhirat dari berbagai jam'iyah, dari Nurul Ihsan, Nur Muhammad, Robatus Salam, Ikadamit, Sa'adah, Farmukota, Hasan Argo Safa'ali, Salawat Nariyah, Iwa Milioner atau mewakili yang berkenan hadir di aula SDA pada siang hari ini. Mudah-mudahan barokah hadir panjenengan di aula SDA pada siang hari ini setengah sore dan akan sababiahipun Sohibul Hajah, Sohibul Dakwah Ibu Ela Kawarni yang bertasyakuran atas milad putranya yang bernama Ardan Hitmawan, milad yang ke-19 tahun. Mugi-mugi barokah donga panjenengan sedaya Ananda Ardan Hitmawan. Mugi-mugi dondosaken dunya ingkang saleh, sukses dunya, sukses akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan juga hari kedua dari Ibu Nur Hayati, minta doa untuk miladnya putrinya Zulfika Putri Ainur Rahmah, milad yang ke-16 tahun, dan juga Ama Arizul Ayyuda Zikra, milad yang ke-13 tahun, dan juga miladnya Rafanda Arumadani ya, yang ke-6 tahun ya, mugi sedaya putra-putra kita pun paringi dados dzurriyyah ingkang saleh salihah, panjang umur, seger kewarasan, paringi lancar anggenipun bertolabul ilmi ya, amin Allahumma amin. Dan ada Bu Ela Mbak Mugi paringan lancar, sehat lahir batin, anggen rezeki, alhamdulillah, bersyukur Allah mengabulkan hajatipun. Moga Allah memanggil wonten haji wal umrah, hadap dunya, hadap akhirat, mugi dijabah kita Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, mbak-mbaknya yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan siang setengah sore, bahkan di Taiwan sudah sore ya, sudah jam 3. Mudah-mudahan hadir panjenengan di aula SDA pada sore hari ini betul-betul bisa menjadikan berkah, khususnya untuk Sohibul Dakwah Bu Ela dan Bu Nur Hayati, umumnya kita semua yang hadir mendengarkan kajian pada sore hari ini. Mugi-mugi barokah ikhlas panjenengan anggenipun hadir, barokah ikhlas anggenipun amin. Mugi-mugi hadirullah dalam jenengan hajat dunya, hadir akhirat, mugi dipun ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Dan yang paling utama adalah putra-putri beliau, mugi-mugi beliau berdua putra-putrinya dipondokkan putra-putri yang saleh salihah, dan kita semua juga yang hadir, mugi putri kula panjenengan mugi apa mugi yang saleh lan salihah, amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, maka ketika kita berbicara anak pasti identik dengan soleh dan solihahnya. Dan berkali saya sampaikan pada ibu-ibu bahwa tidak akan ada anak yang soleh, tidak ada anak yang solihah tanpa bapak ibu yang soleh dan solihah ya. Jadi modal utama memang ibu untuk jadi ibu yang solihah, sehingga gadah putra saged soleh lan solihah. Ini diantara penunjang supados putra putri kula panjenengan dados putra putri ingkang soleh. Akan tetapi para jamaah yang dirahmati Allah, tidak kalah pentingnya bahwa yang menjadi penunjang agar putra putri kula panjenengan dados putra putri
ingkang saleh lan salihah. Boten sanes adalah pembekalan kita kepada putra-putri kaitan dengan ilmu, ya. Kaitan dengan ilmu itu sangat mendukung sekali. Tanpa ada ilmu, sulit untuk manusia bisa menjadi orang yang soleh. Berkali saya sampaikan bahwa timbulnya amal soleh itu pasti adanya ilmu. Adanya ilmu bisa menumbuhkan amalan yang soleh, sehingga pelaku amal soleh disebut laki-laki disebut dengan orang yang soleh, kalau perempuan disebut dengan orang yang solihah. Maka dari itu, para jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, betapa pentingnya kaitan dengan ilmu itu, dan betapa luhurnya orang-orang pemegang ilmu itu, ya. Sampai-sampai wong niku lek gelem ngaji, nggih, sampai kok gelem ngaji. Dan ini terjadi ketika anak-anak kula panjenengan berada dalam dunia pesantren. Ini akan bisa mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Maka kula jenengan walaupun boten teng pesantren secara darat, tapi kita juga berpesantren di on air, muga-muga nyantri panjenengan di on air niki ugi sami kalih menapa ingkang dipun peroleh santri-santri sing wonten darat kados ingkang dipun dawuh Kanjeng Nabi, man sholla as-sholata ma'al jama'ati wa jalasa fi halqatil ilmi wa sami'a kalamallahi wa 'amila bihi a'tahu Allah taala sitata asya. Dawuhipun Kanjeng Nabi ngeten Bu, sapa-sapa sing salat, barang siapa yang salat katik salatnya berjamaah. Wa jalasa fi halqatil ilmi, setelah dia salat berjamaah kemudian duduk di kalangan ilmu, artinya menghadiri majelis taklim. Apa wonge gelem salat, syukur bagi kok salat jamaah, mantun salat jamaah kok gelem ngrungokno pengajian, maka ini yang digerakkan oleh orang-orang Jaulak sana. Orang Jaulak Magetan Temboro itu memang menggerakkan hadis niki memang. Memang mereka semua menganjurkan orang ini untuk digiring kepada berjamaah. Setelah digiring ke jamaah, ada sang pembaca 1 ataupun 2 atau 3 hadis yang disampaikan kepada para jamaahnya. Ternyata ini dasar beliau orang-orang Jaulak iki ngejak kula jenengan berjamaah itu ternyata ada manfaat yang luar biasa itu. Jadi mereka tuh memang berdasar berhadis dasarnya, nggih. Jadi orang-orang Jaulak itu kalau jenengan pernah tahu namanya orang Jaulak, katane wong Jaulak itu wong sing dakwah keliling niku lho Bu, nggawane kenteng alor ngidul niku. Dan itu dakwahnya misinya hanya berjamaah dan ngaji, jamaah dan ngaji. Maka dia sanggup untuk mendatangi dari door to door, ya, dari pintu ke pintu. Dia dalam rangka mengajak pemilik rumah itu untuk diajak berjamaah. Setelah sampai ngaji jamaah, mereka diajak untuk ngaji. Nah ini menyampaikan hadis Nabi, man sholla as-sholata ma'al jama'ati, barang siapa yang sholatnya kadek berjamaah, wa jalasa fi halqatil ilmi, dan dia duduk di dalam kalangan ilmu, kalangan majelis ta'lim, wa sami'a kalam Allah, dan mendengarkan kalam-kalam Allah, wa amila bi, dan mengamalkan apa yang dia ketahui, atahullahu ta'ala sitata asya, Allah akan berikan dia 6 hal yang sangat istimewa sekali dalam hidup kula panjenengan. Ternyata golek urip berkah niku sajane ya pokok kula sampean purun. Golek urip berkah niku seketok, tapi kadang-kadang mergo barang berkah niku mesti angel golekane. Mergo barang berkah niku lek dilakoni memange angel untuk bisa mendatangkan keberkahan dalam hidup. Ternyata ada terobosan Bu kula sampean untuk bisa mendapatkan 6 hal yang istimewa dalam hidup kula jenengan. Di antara apa? Datanglah ke masjid atau ke mushola, kemudian sholatlah berjamaah, kemudian dengarkan kajian. Mendengarkan kalam-kalam Allah, kemudian mengamalkan apa yang didengar dari kalamullah, artinya mengamalkan ilmunya, maka orang ini dikatakan mendapatkan 6 hal yang sangat istimewa dalam hidup manusia ini. Apa 6 hal itu?
ar-rizqa minal halali. Yang niki pikantuk rezeki dari yang halal. Pinaringan rezeki sing halal. Wong iki lek gelem jamaah terus gelem melok pengajian niku badhe dipun paringi 6 perkawis, 6 hal. Yang satu adalah dipun paringi barokah rezekine, dipun paringi rezeki sing halal. Pokoknya rezeki niku lek halal niku mesti berkah. Rezeki niku kok halal niku mesti berkah. Mulane rezeki yang halal itu ketika kita kasihkan makan kepada anak dan istri, maka akan membawa anak dan istri kita untuk jadi anak yang mudah diatur, mudah ditata, mudah untuk diajak beribadah. Itu boro-boro mangan sing halal. Jadi mangan halal niku ada aturan juga. Tidak semua makanan yang banyak dikatakan halal dan sekalipun makanan yang banyak itu halal bagi mereka tetap dikatakan halal ketika melebihi batas kekenyangannya. Ya dan terus pokoknya di panganan itu kok halal itu mesti membawa berkah. Yang intinya ma huwal berkah. Apa itu berkah? Berkah itu kan ziyadatul khair, tambah-tambah keapian. Nah, kapan ada manusia pola makannya dengan pola makan yang islami, yang dimakan adalah makanan-makanan yang berislami, makanan-makanan yang halal, dipastikan orang yang berusaha untuk selalu mendapatkan hal yang halal ini akan mendapatkan keberkahan dalam setiap kehidupannya. Mulane sapa-sapa gelem jamaah, setelah jamaah lungguh ngrungokno pengajian, kemudian mendengarkan kalam-kalam Allah dan mengamalkan isi daripada kalamullah, maka dijamin Rasulullah atahullahu ta'ala sitata asya, maka Allah akan jamin orang ini mendapatkan 6 hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang pertama adalah arizqu minal halal. Arizqu minal halal yaitu mendapatkan rezeki dari yang halal. Masya Allah, rezeki tenan pangan halal itu. Ya. Pangan halal itu rezeki tenan ya berkah tenan. Bolak-balik tak aturin jenengan. Ono anak kok dipakan barang halal, biasanya anaknya cerdas. Anaknya niku pinter, dijak ngaji penak, ditoto niku penak. Niku lek kapan anak dari daharan yang halal. Maka subhanallah ada satu kisah ibu yang dirahmati Allah. Ada satu kisah orang-orang penyembah api yang dikenal dengan sebagai orang Majusi. Agama Majusi itu agama penyembah api. Suatu ketika ada kakak beradik yang sedang duduk-duduk di samping api. Tiba-tiba sang adik itu bilang begini, Mas, kita sudah bertahun-tahun menyembah namanya api. Aku kok jadi penasaran, apa betul api yang kita sembah ini mampu memberikan madarat? Ataukah yang kita minta agama yang kita ikut ini benar-benar bisa mendatangkan manfaat apa tidak? Saya ingin mencobanya, Mas, adik ini. Saya ingin mencoba untuk membakar tangan saya di atas api yang sudah saya sembah bertahun-tahun. Apabila api yang sudah saya sembah bertahun-tahun ternyata kok masih membakar kedua tangan saya berjanji saya akan keluar dari agama Majusi. Ini api ini. Nah kakangane rada ragu-ragu. Nah nyapa lho ndak ngono barangnya sampean saya ngono. Akhirnya adiknya yang mengawali dengan memasukkan kedua tangannya di atas api dan ternyata adiknya tetap terbakar dengan api yang disembah bertahun-tahun itu. Disitulah datangnya hidayah. Sang adik ini mengingkari akan penyembahan kepada api agama Majusi karena dipikir ora semandoro tirana manfaate. Wong tak sembah bertahun-tahun mosok tangan templunge geni malah napa? Kok malah kobong padahal tak templunge bertahun-tahun tak sembah. Sekali kalau membakar kedua tangan saya kok terbakar. Maka sang adik menyatakan keluar dari agama Majusi dan kakaknya tidak mau keluar. Mereka karena genjajal. Akhirnya oke. Kata kakaknya, kalau sampean ingin keluar dari agama Majusi silakan, tapi keluar dari rumah ini kamu tanpa membawa apapun dari rumah ini. Karena aman bagian warisan gitu. Wes mboten apa-apa pun, mboten masalah, yang penting kalau lepas dari agama ini.
Akhirnya mereka keluarga menuju ke tengah hutan dalam rangka apa? Untuk mencari tempat berteduh dalam kehidupannya. Dan ternyata setelah berhari-hari tiba-tiba anaknya bilang pada bapaknya, "Pak, lapar Pak. Bapak, saya lapar Bapak." "Iya ya nak, ya tunggu aja ya nak ya. Bapak tak cari kerja dulu. Kalau nanti ada kerjaan, insya Allah Bapak akan saya berikan makan anak-anak itu." "Oh iya Pak." Hari Rabu berangkat dari rumah pergi ke pasar dalam rangka mencari buruan untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan upah. Akhirnya hari Kamis berangkat lagi, tetap tidak dapat apa-apa. Akhirnya hari Jumat dia berangkat pagi-pagi. Setelah jam 8-9 ternyata dia tidak ada pekerjaan yang diburuhkan. Akhirnya sang bapak dari kepala keluarga ini memutuskan untuk masuk masjid dalam rangka sholat Jumat. Tentu mau nunggune Allah, ya Allah, wong kula metu kok majusi kepengin dari iman nang jenengan, kaya jenengan uji perekonomian anak-anak kula mboten sami dahar Gusti ngoten. Nah, setelah itu tiba-tiba ketika dia memutuskan untuk berzikir di masjid pada hari Jumat menunggu sholat Jumat itu, tiba-tiba ada seorang yang datang berbaju putih, berjubah putih, orangnya tampan, datang di gubuk di tengah hutan yang menjumpai anak istrinya dengan membawa satu leser emas. Si pembawa emas ini bilang begini, "Bu, ini jenengan garwane si A nih kong ya, yang keluar dari majusi." "Nggih Pak, alhamdulillah. Niki garwan jenengan si A yang keluar dari majusi, niki agak ada rezeki, ya. Niki gak ada rezeki kangge panjenengan. Nah, Bapak itu niku repot boleh keterakan. Oh, masalah, nggih, matur suwun. Pamitan. Leser dibuka, ternyata dalam leser itu banyak emas batangan yang didapat. Dan niku rezeki sing halal. Nah, mikire lah ya bojoku sakit repote kok ora iso ngirim emas batang-batang kaya ngene terus dititip wong dari wedok. Akhirnya karena anaknya sudah bilang lapar dari kemarin, Bu, akhirnya sang ibu membawa emas ke pasar. Setelah dibawa ke pasar, penjual emas ini domblong-domblongnya sampai berani membeli emas yang dibawanya seharga 10 kali lipat emas di negeri situ. Loh. Karena bakul emas duwe alat bahwa ini emas bukan emas sembarangan ini. Sehingga setelah dia tahu emasnya, dia bilang gini, "Bu, emas jenengan tak beli 10 kali lipat daripada emas jenengan ini. Upama emasnya sampean ini kok 20 gram, maka saya beli 10 kali lipat. 20 gram peng 10. Jadi 200 gram. Dituku dengan harga yang seperti itu." Dia bingung, loh. "Kenapa Pak?" "Enggak, ini kamu dapat emas dari mana?" Kata penjual emasnya. Sang perempuan istri orang yang keluar di masjid jawab, "Ini loh Pak, tadi suami saya pergi pagi-pagi, katanya cari kerja. Tiba-tiba ada orang yang disuruh suami saya datang dengan menyerahkan emas ini gitu loh. Suami saya sudah sempat pulang, akhirnya dikongkonkan, dititipkan orang untuk menyampaikan emas kepada saya. Kamu tahu nggak Mbak, ini emas ini bukan emas main-main ini. Betul, saya berani beli mahal ini harga. Ternyata emas ini adalah emas dari surga. Mulanya larang regane." Akhirnya ceritanya ya apa kok santai oleh sejarah sing kaya ngeten. Diceritakan bahwa suaminya bisa keluar dari agama Majusi karena menyembah bertahun-tahun. Akhirnya api tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat. Dia membakar tangannya dan tangannya terbakar. Seketika, Bu, penjual emas yang membeli emasnya dari surga tadi masuk Islam barokah. Enggone mlebu Islame wong mantan penyembah api tadi. Masya Allah, luar biasa. Wis iso ngislamno wong liya lewat emas yang dibawa dengan sejarah yang terpapar dengan gamblang tadi. Bon, akhirnya pulanglah dia. Setelah pulang, dia dengan membawa belanjaan tentunya karena anaknya lapar berhari-hari belum makan, bahan pokok dibeli semua. Wah, seneng-seneng gitu pulang.
Tiba-tiba kita kembali pada suaminya habis sholat Jumat. Suaminya kebingungan, ya Allah, anakku udah 3 hari mungkin tidak makan. Dan saya hari ini harus pulang dengan tangan yang kosong lagi, ya Rob. Rezeki ini dari mana ini rezeki ini, ya Rob? Saya pulang dengan tangan kosong. Betapa susahnya nanti kalau istri tahu saya pulang dengan tidak bawa apa-apa, saya pulang dengan tidak bawa harta. Akhirnya di benaknya berpikir begini, ya Allah, di depan masjid ada tumpuan pasir. Tiba-tiba sang suami yang belum bekerjaan sama sekali, tiba-tiba ada orang yang ngirim mas tadi loh ini, punya inisiatif, yes, paling tidak bujuku roh bunga sepisan naik, sekelambine ditebot, diiseni pasir ngarep masjid. Paling orang kok bojo ketorong gowo kan wis seneng, ya. Karena wong lanang sing apik niku lek mlunga sak lunga mulih mesti nggawa oleh-oleh. Nah, niku cirine lanang sing apik. Kalau lanang ora open ya mulih ya ngurus wong tok. Lanang niku tengere bojone apik bu tenan sampean titeni. Kapan metu kok ngomah mesti mulih nggawa oleh-oleh. Itu ciri-cirinya. Sehingga dia datang, setelah dari kejauhan kok mencium bau gorengan lele loh. Ini siapa ini yang kasih lele istri saya? Kok ada bau gorengan lele ini? Nah gitu. Tiba-tiba, waduh ini dari rumah saya. Akhirnya sang suami yang merangkul pasir yang agar disangka isinya beras dibuang di pinggir jalan. Dan ternyata ketika dia membuang pasir yang dipanggulnya tadi, istri dari dapur melihat bahwa suaminya telah memanggul beras. Dia pulang datang, Assalamualaikum, salam. Loh Pak, sampean kok ditinggal kono beras? Oh, kono beras apa toh? Loh Pak, aku roh sampean bawa beras tadi ditaruh di sana. Enggak, saya tidak bawa apa-apa. Masya Allah, akhirnya diburu oleh sang istri. Ternyata subhanallah apa yang dibawa itu yang dari pasir masjid ternyata menjadi beras, berubah menjadi beras. Masya Allah. Akhirnya terkejut juga ini suaminya. Percaya bahwa rezeki yang halal itu akan datang karena dia berani mengeluarkan dirinya dari penyembahan api yang agama Majusi demi untuk mengejar Allah, maka ada rezeki yang halal datang sendirinya. Subhanallah. Makanya cukup dengan apa dia? Dengan bersolat duha, kemudian sholat Jumat dengan berjamaah, karena sholat Jumat itu harus berjamaah. Kalau berjamaah betul oleh, sholat Jumat itu tidak sah kalau tidak berjamaah, kecuali darurat tenang. Ya, betul dia. Subhanallah, dia mendapatkan rezeki yang seperti itu. Dari rezeki halal, mereka dia jamaah sholat. Padahal ini betul sampai apa? Mendengarkan kajian. Nah, saya ini aneh wong gelem sholat, mari sholat gelem mendengarkan kajian, mendengarkan kalam-kalam Allah dan mengamalkan apa yang terkandung dalam kalamullah, dijamin kata Rasulullah akan mendapatkan 6 hal. Yang pertama, rizki dari yang halal. Yang kedua, wayanju min adzabil qabri. Masya Allah, ini kalau barokah Bu. Mulane wong Jawa ini bener sajane bener, cuma masyarakat kita tuh kalau diajak dengan berlebihan itu biasanya malah emosi. Oh jamaah kok bener kok kongkon, nah, mesti ngoten niku lah. Mergo dikongkon niku mergo kula sampean ra gelem tandang. Ngoten lho. Coba kalau sampean itu orangnya sudah rutin jamaah, ndak mungkin diparani orang Jawa lah. Ndak mungkin dikongkon karena kita enggan berjamaah. Sehingga orang Jawa datang ke kita untuk mengajak kita apa? Berjamaah. Nah, di situ orang-orang Jawa betul pintar luar biasa, ada dasar yang dilakukannya. Termasuk saya baca hadis ini. Setelah ada sholat berjamaah, setelah wiridan, setelah doa, maka ada 1 atau 2 dari orang yang Jawa ini yang bertugas membacakan ilmu, entah 1 ataupun 2 atau 3 hadis yang dibaca untuk didengarkan kepada para jamaah. Ini loh karepe sing dikarepne napa? Wajalah safi halqatil ilmi. Setelah sholat dia duduk di kalangan ilmu. Ya. Yang kedua mendapatkan apa? Wayanju min azabil qabri, orang ini dijamin selamat kuburnya. Ya, selamat kuburnya. Nah, alam kubur ya selamat ya genah jenengan mesti penak. Jadi pastikan kalau orang itu di alam kuburnya selamat mesti sedane husnul khotimah. Wong niku matine ning alam kubur selamat saka siksa kubur,
dipastikan dia meninggal dengan husnul khotimah. Nah, orang yang dipastikan selamat dari adzabil qabri, yang pasti dia mampu mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika didatangi Munkar dan Nakir. Ketika Munkar dan Nakir datang menanyakan dia mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan diselamatkan dari segala mara bahaya di alam kubur. Dia akan diselamatkan dari siksaan alam kubur. Berbeki aku, Mak. Ojo, Mak. Ngono lho, Mak. Bocah-bocah iki lho. Ojo jenengan bocah-bocah turu ae. Bukan sik suwi. Ya ngono lho Mbak Solo iki. Ini saya di Jawa Tengah, Bu. Ini posisi saya di Kota Blora ini, Bu. Saya sedang haji dan umrah ini. Saya itu sedang haji dan umrah. Bagaimana haji umrah? Siapa-siapa yang ziarah kepada orang tuanya, datang ke orang tuanya dengan niat silaturahim menyambut orang tuanya, itu seperti dia umrah. Jadi ketika dia mendapatkan aman saka siksa kubur, dipastikan dia mendapatkan husnul khotimah. Orang yang husnul khotimah tentunya mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah inda sakaratil maut, sehingga dipastikan matinya dalam keadaan iman dan Islam. Ketika dia mati iman dan Islam, ketika masuk kubur, dipastikan dia akan selamat dari adzabil qabri. Ketika dia datang Munkar dan Nakir, dia mampu untuk mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini barokah wong duwe ilmu. Oleh karena ilmu betul sakit. Yang ketiga, apa yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mau sholat berjamaah, kemudian dia mau mendengarkan sebuah kajian, maka yang ketiga dibulah wong tua sana hilang-hilang ini. Wa yu'ta kitabahu biyaminihi, dia akan diberikan oleh Allah buku catatan amal dari tangan kanannya. Dan sering saya sampaikan, siapa-siapa yang menerima catatan amalnya dengan menggunakan tangan kanannya, maka dipastikan orang ini fil jannah, dipastikan dia akan di surga, dipastikan akan membaca seluruh amal baiknya dengan gembira apabila orang sudah bisa menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Yang keempat adalah wa yamurru ala siratikal barqil khatif, dia akan bisa melewati jembatan asyirat sebagaimana sebuah kilat yang menyambar. Ngewat sirat ini ku cepet. Yang kelima, wa yuhsyaru ma'an nabiyyin wa banallahu lahu baitan fil jannah min yaqutin hamra'a lahu arba'una baban. Wah, nomor 5 digiring bersama para nabiin, ya. Yang kelima, dia digiring bersama para nabiin. Otomatis tidak ada orang yang bisa digiring bersama para nabi kecuali orang itu orang-orang pecinta nabi, kecuali orang-orang yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, katanya kalau barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka orang ini besok akan ditempatkan posisinya ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Tahukah Anda syuhada wasiddiqin wa hasuna ulaika rafiqa? Mereka lah sebaik-baiknya teman, yaitu berteman dengan para siddiqin, para nabiin, para syuhada, para salihin. Jadi baru kaya lah gelem bodo jamaah terus gelem pengajian. Yang keberapa? Yang keenam, Allah lahu baitan fil jannah min yaqutin hamra'a lahu arba'una baban. Yang keenam, Allah akan membangunkan dia sebuah rumah di surga yang dari permata yang merah, yang rumah itu memiliki 40 pintu. Wah, jenengan manggon ning gone swarga
Teng swarga niku ana bangunan sing disediakan untuk orang-orang yang berjamaah kemudian mau thalabul ilmi dulu di kalangan majelis ilmu, maka dia akan mendapatkan surga yang dari yakut hamroa, yakut yang berwarna kemerah-merahan, warna merah, kemudian dalam pintunya terdapat 40 pintu yang ada di dalam bangunan itu yang disediakan untuk orang-orang yang berthalabul ilmi ini. Jemaah yang dirahmati Allah, yang paling poin yang mau saya sampaikan bagaimana agar putra-putri kula panjenengan bisa menjadi orang yang soleh, pastikan dulu putra-putri kula panjenengan berilmu agama. Pastikan dulu putra-putri kula panjenengan berilmu agama. Sehingga bagaimana Pak cara agar kita bisa mendapatkan ilmu agama dengan baik? Ada ndak solusi untuk agar kita ketika ngaji jadi wong pinter ngoten, ada ndak? Kalau masalah pinter sih ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ana wong mondok goblok, mondok gerang perantauan goblok ya kathah. Ana wong mondok ora suwi tapi mara pinter nggih, kathah. Krana pinter niku pun hak prerogatif Allah dan itu bukan urusan kita. Kalau sudah berkaitan dengan prerogatif Allah, artinya Anda jangan ikut campur. Ya ora usah mondok yang nyata pinter ya pinter. Wa fil ladunni qala wa fi mataniko rumangsane ya bener ana ilmu ladun, tapi sedikit sekali orang-orang yang mendapatkan ilmu laduni. Lelek kula nyeneng arep ilmu laduni, ilmu saka kersane Allah tanpa usaha napa-napa, besok teko mati rasane ilmu ta. Kenapa? Orang-orang yang berhak mendapatkan ilmu ladunhu dari ngersane Allah kuwi ya kuwi orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah. Lah kadung awake ra gelem ngaji, tiba ora dikehendaki Allah. Waduh, remuk kula jenengan. Sama yang dirahmati Allah. Bagaimana Pak Ustadz agar kula sampeyan ini bisa memegang ilmu dengan zakir, dengan kecerdasan kita? Tapi ada loh ya, saya itu ada jamaah itu walaupun tidak pernah menulis, tapi apa yang saya sampaikan dulu bisa ngerti. Sakit cerdas sih emang. Ada jamaah, ya jamaah on air ini, ada satu jamaah yang tidak pernah menulis kajian saya, tapi dia hafal dengan apa yang saya sampaikan. Jadi ketika ada hal yang saya sampaikan kok saya ulangi, dia tuh tahu bahwa bapaknya tadi mengulangi kajian di beberapa waktu yang lalu. Padahal belum ditulis, tapi dia memang mampu untuk mewadahi apa yang saya sampaikan. Nah, ternyata untuk bisa menjadi itu ada solusi, minimal ada ikhtiarnya. Nanti ya, ada ikhtiarnya. Bagaimana ikhtiarnya? Ya menurut resep dari Rasulullah. Rasulullah memberikan resep man aroda ayyahfazal ilma fa'alaihi ayyulazima khamsa hisalin. Resepnya jenengan nek melok pengajian ora usah nulis tapi kok iso pinter kelingan terus. Ternyata ada 5 resep yang harus kita ambil. Dan ini bisa Anda sampaikan kepada putra-putri penjenengan, termasuk putrinya Bu Ela, Bu Nur Hayati ini wau yang ulang tahun, sama dudono putra-putri penjenengan. Piye to resep supaya kula sampeyan gampang ngapalno ilmu, lek ngelmune iki diapalno tenan, biasane ya nemplok ning gone utek tenan, biasane ya akan mendorong untuk seseorang mengamalkan apa yang telah nemplok di otaknya tadi. Maka Rasul memberikan solusi bahwa man aroda ayafadul ilmu, barang yang menghafalkan ilmu, maka fa'alai ayyulazima khamsa khisalin, maka wajib baginya untuk melakukan 5 hal. Yang pertama al-ula sholatul lail walau rak'ataini. Niki sing abot. Jadi santri niku lan jenengan rumangsa santri tenan, aja pisan-pisan wani ninggal qiyamul lail walau kana rak'ataini. Nah, kula kan sik nyantri kok ngenten kula ya padha karo jenengan, kula ya sik nyantri, sik golek ngelmu, berguru.
iku. Jadi wong-wong sing berguru kok kepengen ngapalno ilmune nyantol tenan, maka yang ditempuh pertama kali adalah napa? Yang ditempuh yang pertama kali sholatul lail walau rakaat ini, dia harus selalu sholat malam, harus qiyamul lail walaupun hanya minimal 2 rakaat. Apa tenan hanya 2 rakaat tidak masalah Bu. Ya, untuk lupa orang suapet toilet. Biasanya kan Allah menganjurkan bahwa qiyamul lail itu sholat hadatnya 6 salaman, sholat taubatnya berapa? 2 salaman. Kalau nanti mampu sholat tasbih 1 salaman saja tidak apa-apa, syukur bagi 2 salaman. Setelah itu tutup dengan witir. Niku mau santri kudu telaten ngoten niku. Lek mboten telaten ngoten sulit untuk bisa menghafalkan setiap kajian yang disampaikannya. Tapi lek kesel tenan, ya Allah, minimal ojo sampai ninggalno qiyamul lail walau rakaataini. Senajan nek 2 rakaat. Nah, ini jiwa-jiwa santri harus kita masuki hal seperti ini Bu. Putra jenengan dipun tuturi. Lah awakmu kita labul ilmi kok kepengin ndang pinter ngapal apa ilmu sing sampean pelajari, ora apa ning pesantren tidak toh. Tapi kok jenengan mampu untuk mengarahkan itu, subhanallah, luar biasa, bahwa qiyamul lail walaupun berkaat akan membantu untuk seseorang bisa memudahkan menghafal apa yang disampaikan gurunya. Masuk pada memorinya walaupun dengan tanpa menulisnya. Insya Allah ada itu. Yang kedua, solusi yang kedua, kata Rasulullah, agar Anda bisa menghafalkan ilmu yang telah kamu dapat, yang kedua adalah wafaniyatu dawamul wudu'i, yang kedua mengabadikan wudu atau mendawamkan wudu. Karena sering kulaturkan, sing ngaji kok gelem wudu, sing ngrungokno kok gelem wudu, itu transferan ilmu mudah untuk disampaikan kepada yang dituju. Tekone niku alamatnya niku genah. Berarti lek loro-lorone antara guru karo murid padha jalure, maka itu akan lebih mudah untuk tersampainya, buat tersampaikan apa yang dihajatkan kita. Lebih cepat tersampaikan apa yang kita hajatkan tadi. Ini yang nomor berapa tadi Bu? Yang nomor 2. Bahwa wudu, membiasakan selalu punya wudu. Santri kudu wudu terus. Lah kepengen barokah ilmune, kepengen apa? Kepengen mendapatkan hafalan yang banyak di dalam kajian-kajian itu, selalulah berwudu. Yang ketiga, wasali at-taqwa fi sirri wal alaniyah. Lan niki sing angel. Ya, at-taqwa fi sirri wal alaniyah. Mulane kula gambarke mangarep nyantri sing tenanan, siapno 5 perkara niki, nggih. 1, qiyamul lail walau kana rakaataini. Nomor 2, dawamul wudu, mendawamkan wudu, karena orang yang punya wudu itu dijauhkan dari setan. Yang pastinya setan mboten wani ngrumpuni, mergo wong sing wudu ibarat orang itu pakaiannya bersih berminyak wangi, sehingga dia lalat tidak mau. Makanya bahwa wudu, setan itu wedi lek karo wong sing selalu punya wudu. Makanya kadang-kadang doanya orang-orang yang dawamul wudu itu juga mandi. Dawamul wudu ini dongane juga mandi. Yang ketiga, fisri wal alaniyah niki mboten gampang. Jadi kula sampeyan kon bertakwa kepada Allah fisri wal alaniyah. Lek kepengin ndang apa? Takwa fisri wal alaniyah, yang artinya kalau orang itu takwa fisri wal alaniyah, tidak sempat untuk melakukan sebuah kemaksiatan, tidak sempat mengotori hati dengan dendam dan sakit hati. Ini terbukti loh, dia terbukti berkali-kali. Saya itu punya murid yang kuliah di Malang sana, kemudian dia menghafalkan Al-Quran juga. Dalam satu waktu dia harus yang antri hafalannya. Tiba-tiba orang di depannya itu sulit sekali, hafalannya itu sulit sekali. Dia tuh dalam hatinya bilang gini, kok ya diteres mbak ngono kuwi arep sorokan iki. Ngono kuwi jejale nek waku salah hae di belakang. Nah, ketika tiba gilirannya dia, Masya Allah, malah sama sekali Bu, dia tidak bisa menghafalkan sama sekali. Nangis dia di pangkat ustazahnya. Dengan begitu. Jadi orang-orang yang ingin hafal Quran utamanya,
atau menghafalkan ilmu. Bukan hanya orang Al-Quran saja. Kalau ada kedengkian dalam hatinya kepada seseorang, itu sulit untuk bisa memudahkan seseorang mendapatkan ilmu. Belum lama kemarin saya juga menangis karena anak saya sendiri. Dia telepon ke saya, Pak, kula wis 4 kali, Pak, tidak bisa lolos dalam setoran. Padahal biasanya dua rai nih kok selembar nih kok anak kula selalu lolos. Tiba-tiba itu 4 hari tidak lolos sama sekali. Saya menangis, saya nasihati dengan saya menangis juga. Dok, apa kamu ada benci dengan orang? Saya bilang gitu. Iya, karena dia dibully temannya, tidak ditemani, ya dibully, nempel, dibully konconnya, ditaturi. Sehingga dia tuh punya pegel dengan temannya. Saya bilang, saya nangis menutupi nasihat anak saya ini, Dok. Kalau kamu ingin jadi penghafal Quran yang baik, jangan sampai punya rasa dendam dengan siapapun. Saya katakan, Quran itu suci, tidak akan masuk kecuali pada hati yang suci. Nak, saya bilang seperti itu. Nggih, Pak, Ustazah juga bilang seperti itu, kata anak saya. Nggih, itu terbukti betul bahwa fisirri wal alaniyah, wa taqwa fisirri wal alaniyah ini mampu untuk menghantarkan seseorang mudah untuk dimasuki ilmu. Kenapa? Hakikatnya orang yang dikatakan taqwa fisirri wal alaniyah, dia tidak akan pernah melakukan kemaksiatan sama sekali. Jangan percaya kalau ada orang mengatakan saya itu takwa pada Allah fisirri wal alaniyah, tapi dia masih biasa melakukan kemaksiatan. Jangan percaya. Nah, okay. Jadi karpet takwa fisirri wal alaniyah ini orangnya sama sekali tidak memberanikan diri untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Catat baik-baik ini. Jadi ilmu tidak akan mudah kita dapat kecuali kita melalui resep Rasulullah ini. Yang pertama, sholat walau kana 2 rakaat. Yang kedua, dawamkanlah wudhu. Yang ketiga, takwa fisirri wal alaniyah. Yang dimaksud dengan takwa fisirri wal alaniyah, pelaku, penghafal, seorang murid tidak akan pernah bermaksiat sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, karena sudah sore, Bu, warabiu ayak kula litaqawwiya lalisahawat. Nah, niki sing angel. Kalau kita ingin jadi santri sing pinter, menghafalkan ilmu dari ustaz dan ustazahnya, maka dia harus makan hanya untuk kekuatan saja. Bukan lalis syahwat, bukan untuk kesenangan, untuk syahwatnya saja. Dan ini saya abot rata-rata omahane sesuai selerane. Jenengan tetuan kula Kombok berdaya ning jenengan kok saman subuh jangan bayem bening sambel tomat bergedel kentang aja takon mesti imbuh. Karena selera lah mangan sing modele namanya makan lisawat. Nah, kalau ada orang yang ingin menghafal ilmu dengan baik, dengan cerdas, maka tidak makan kecuali hanya untuk mengalap kekuatan saja. Orang yang makan mengambil kekuatan ini akan berhenti sebelum kenyang. Kira-kira 5 hal ini enten sing enteng napa mboten Abu? Abot kabeh kanggone kula. Mulane ya dadi kiai ya angel nyatu ngenyangi 5 perkara abot rambut. Sulit menghafal nonton lho model iki lali bar ya bur ngono lho. Nyatu dia ketika ngaji tidak menempati 5 hal yang semestinya ditempati oleh seorang santri, seorang murid, mestinya kayak gitu. Nah, ya, yang keempat apa? Ayakula yang tomangan litaqawiyya, hanya untuk mengambil kekuatan di dalam beribadah kepada Allah. Yang penting aku rasa semaput ngono wis pokok mangan tak perlu warak-warak, yang penting ora semaput ngono lho, secukupnya saja lah. Intinya jangan berhenti sebelum kenyang. Nah, kalau saya belum kenyang belum berhenti. Lah mangan model kaya kula ngeten iki yo angel dadi kiai. Ngapalno yo ora apal-apal. Nggih, ngapalno bola balik. Kola Muhammadun wa maliki. Kola Muhammadun wa maliki. Bangun ae. Kola Muhammadun wa maliki. Amatur rabbil khaira maliki.
Mesti memang musollian ala Nabi Mustafa wa alil mustaqmin dina sarofa. Ngono kuwi bolak-balik pola Muhammadun musollian ala. Malah ngaten niku wis terakhir tidak bisa menempatkan 5 hal dalam hidupnya. Nah, jenengan pun juga posisi yang sama karena kula karo jenengan kan santri ngaten niki. Padha-padha lek golek ilmu, maka hendaknya lakukan 5 hal ini kan tidak percaya. Masa tidak percaya dengan Rasulullah kita? Ini resep dari Rasulullah untuk seseorang bisa mudah di dalam menghafalkan ilmu. Dan ini semua dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak makan kecuali hanya untuk mengambil kekuatan daripada makan untuk beribadah itu, dan tidak makan karena syahwat. Lah padahal kula sampeyan lek arep mangan samangan golek menu sing paling disenengi. Iki jenenge syahwat mangane. Mulane gak iso pinter-pinter. Ya, gak iso pinter. Sudah aku ini iki. Yang kelima, wal khamisu asiwaku, membiasakan asiwak, selalu bersiwak. Ya, makanya kiai saya almarhum Al-Maghfurullah itu selalu bersiwak kapanpun, dimanapun. Mau sholat bersiwak, mau ngaji kitab bersiwak, mau baca Quran bersiwak. Pun pokoknya arep pengajian pun loh, siwakan riyen kiai kula niku. Subhanallah, ternyata ini adalah resep dari Rasulullah agar orang akan mudah menghafalkan ilmu. Ketika orang sudah mudah menghafalkan ilmu, dialah yang dikatakan berilmu, sehingga dengan berilmunya inilah yang akan menghantarkan seseorang untuk mendapatkan derajat salihin. Di antaranya yang insya Allah besok malam Jumat, kalau pasti saya di Hasanah, kemudian Allah semalam Jumat Hasanah, tapi tutup. Itu akan saya lanjutkan 6 hal yang menjadikan seseorang mencapai derajat salihin. Di antaranya gini ya. Di antaranya seperti ini, 5 hal ini, hal yang akan mendorong seseorang menjadi darul solihin, karena bisa banyak menghafal ilmu, banyak hafalannya, sehingga dialah dikatakan orang yang alim itu. Ngoten ya. Maka dari itu kita doakan putra-putri dari Bu Ella dan juga Bu Nur Hayati tadi, mudah-mudahan ini resep bisa diterapkan di putra-putri beliau, ya. Anak-anak kuan jenengan dituturi tenan iki. Yang masih di pondok, masih di kuliah, masih di bangku SMP, SMA, resep ini sampean catat tenan-tenan, bener-bener terus disampaikan kepada putra-putrinya, nggih. Mbok menawa lah, ngoten nggih. Bener ikhtiar. Ora kudu dadi kiai mboten napa-napa, sing dadi wong saleh, ngoten nggih. Ora dadi kiai mboten masalah, sing penting dadi wong salihah. Orang jadi punyai gak masalah, sing menjadi wong salihah. Orang jadi kiai ra masalah, sing penting anak kula jenengan dadi wong sing saleh lan salihah. Ini kasih ini untuk bisa mendapatkan ilmu yang mudah dihafalkan, karena orang yang mudah menghafalkan ilmu dia pasti diakui, bukan diakui, pasti dikatakan al-alim. Wong kok akeh hafalannya dikatakan al-alim, bahkan ada balaghahnya al-alim al-alamah. Ya, gitu ya. Mudah-mudahan untuk khususnya putra-putri dari Bu Ella dan Bu Nur Hayati, ya. Bu Ella dan Bu Hayati, mudah-mudahan diberikan ketujuan yang salihah, khususnya umumnya putra-putri kula panjenengan yang hadir, yang mendengarkan kajian pada sore hari ini di aula sahabat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan keluarga Bu Ella sekeluarga, Bu Nur Hayati sekeluarga, putranya nama Arda Hirmawan di usia yang sudah 19 tahun, dan juga Rafanda Arumandani, mugi terus dunia ingkang saleh, dan juga dari keluarga Bu Nur Hayati, ya. Bu Nur Hayati
putranya yang bernama Sebenarnya Putri Ainur Zulfika, Putri Ainur Rahmah, dan juga Uma Arizul Ayyuda Zikra. Mugi sedaya putra putri ngantipun tungaaken bareng-bareng di aula Asia Dalu siang niki. Mugi duriyah ingkang salihah nggih. Amin Allahumma. Amin. Lumebero teng putra putri kula sedaya, dan juga minta doa untuk Mbak Marwiyah nggih. Dan dari Bedali Kediri ngantar. Kita doakan mudah-mudahan dipermudah kepulangannya ya. Dia ingin pulang syukuran nang kula pun dangu sampai saat ini dereng wasul. Pun syukuran mau pulang dulu. Dereng wasul, kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan jalan untuk Mbak Marwiyah untuk bisa pulang ke Bedali ngantar Kediri nggih. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم يسر لنا أمورنا يا الله مع راحة قلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا سفرنا يا الله وكن لنا صاحبا سفرنا يا الله وخليفة في أهلنا وخليفة في أهلنا وخليفة في أهلنا اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يا الله وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وولدا صالحا يا الله وولدا صالحا وصالحة وعلما نافعا وأعمالا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا بحسن الخاتمة ربنا اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعل وإياهم من أهل الجهل والظهير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Liqad hajatina. Ibu Ella, Bu Nur Hayati, keluarga-keluarganya, khususnya umumnya kita semua yang mengaminkan hati beliau nggih. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung pangapunten. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.